Pernah gak sih kamu bertanya-tanya kemana perginya semua air yang kita minum setiap hari? Gak cuma keluar sebagai urin, tapi ternyata ada proses luar biasa yang terjadi di dalam tubuh kita. Nah, di video ini kita bakal bahas tuntas tentang sistem urinaria, si pahlawan yang bekerja tanpa henti menyaring racun dari tubuh kita. Sistem urinaria adalah suatu sistem tempat terjadinya proses penyaringan darah sehingga darah bebas dari zat-zat yang tidak dipergunakan oleh tubuh dan menyerap zat-zat yang masih dapat digunakan oleh tubuh. Zat-zat yang tidak digunakan oleh tubuh akan larut dalam air dan dikeluarkan dalam bentuk urin. Sistem urinaria memiliki 4 organ. Yang pertama itu adalah ginjal, yang kedua ureter, yang ketiga kandung kemih, yang keempat uretra. Ginjal adalah suatu kelenjar yang terletak di bagian belakang cavum abdominalis di belakang peritoneum pada kedua sisi vertebrata lumbalis 3. Melekat langsung pada dinding belakang abdomen. Bentuk ginjal seperti biji kacang. Jumlahnya ada 2, yang kiri dan kanan, di mana ginjal kiri lebih besar daripada yang kanan. Pada umumnya, ginjal laki-laki lebih panjang dari ginjal wanita. Fungsi ginjal yang pertama itu mengatur volume cairan tubuh. Ginjal menjaga keseimbangan air dengan menyesuaikan jumlah dan konsentrasi urin sesuai kebutuhan tubuh. Urin akan encer saat kelebihan air dan pekat saat kekurangan air. Yang kedua, mengatur keseimbangan osmotik dan ion. Ginjal menyeimbangkan ion seperti Na, K, Cl, Ca, dan fosfat, terutama saat terjadi kelebihan atau pengurangan akibat makanan atau penyakit seperti muntah atau diare. Yang ketiga, mengatur keseimbangan asam dan basa. Ginjal menyesuaikan pH urin 4-8,2 tergantung asupan makanan, menjaga pH darah tetap stabil. Yang keempat, mensekresikan sisa metabolisme dan zat toksik, mengeluarkan ureum, asam urat, kreatinin, obat-obatan, zat kimia asing, dan sisa metabolisme hemoglobin. Dan yang kelima, fungsi hormonal dan metabolik ginjal menghasilkan renin, eritropoietin, dan vitamin D. Renin itu untuk mengatur tekanan darah. Eritropoietin merangsang pembentukan sel darah merah. Vitamin D aktif membantu penyerapan kalsium di usus. Ada 3 proses pembentukan urin. Yang pertama itu filtrasi, yang kedua reabsorpsi, yang ketiga augmentasi. Filtrasi adalah proses awal pembentukan urin di mana darah membawa air dan sisa metabolisme ke ginjal untuk disaring sel kapiler glomerulus. Dengan tekanan tinggi memudahkan penyaringan. Selain itu, penyerapan kembali sel darah, keping darah, dan sebagian besar protein plasma juga terjadi. Glomerulus memfiltrasi bahan kecil terlarut dalam plasma seperti glukosa, asam amino, natrium, kalium, klorida, bikarbonat, dan urea, menghasilkan filtrat glomerulus atau urin primer yang mengandung zat-zat tersebut. Glomerular filtration rate atau GFR atau disebut juga laju filtrasi glomerular adalah rata-rata kecepatan volume cairan yang disaring di glomerulus ginjal dalam 1 menit. GFR tergantung pada tekanan filtrasi bersih, total luas permukaan yang tersedia untuk filtrasi, dan permeabilitas membran filtrasi. GFR normal adalah 120/125 mili per menit. Yang kedua itu reabsorpsi. Reabsorpsi atau penyerapan kembali terjadi setelah proses filtrasi. Pada tahap ini, air dan zat-zat yang masih dibutuhkan tubuh seperti elektrolit, glukosa, asam amino, garam, dan sebagian protein akan diserap kembali ke dalam aliran darah. Proses reabsorpsi utama terjadi di tubulus contortus proximal, di mana hampir seluruh glukosa dan asam amino diserap kembali melalui difusi, serta sekitar 85% natrium dan air melalui osmosis. Sementara itu, zat seperti urea yang masih memiliki fungsi dalam keseimbangan osmotik tubuh diserap kembali secara
sebagian secara pasif di tubulus contortus distal. Sekitar 50% dari jumlah yang terfiltrasi, sisanya akan dikeluarkan bersama urin. Hasil dari proses ini disebut sebagai urin sekunder. Selanjutnya, ada sekresi atau augmentasi. Sekresi tubular merupakan proses penting dalam ekresi zat-zat asing atau tidak diinginkan melalui urin. Mekanisme ini memungkinkan tubuh untuk membuang senyawa seperti obat-obatan, metabolit yang terikat pada protein plasma, serta zat yang terserap kembali secara pasif seperti urea dan asam urat. Sekresi juga mengatur kadar kalium melalui hormon aldosteron di tubulus distal dan ductus collectivus. Selain itu, sekresi ion hidrogen membantu menjaga keseimbangan asam basa tubuh saat pH darah menurun. Sedangkan saat pH meningkat, ion klorida diserap dan bikarbonat diekskresikan. Zat lain seperti kreatinin, amonia, serta berbagai asam dan basa organik juga dikeluarkan melalui proses ini. Selanjutnya ada ureter. Ureter merupakan bagian dari saluran kemih yang terdiri atas dua saluran yang menghubungkan pelvis renalis ginjal ke vesika urinaria. Masing-masing ureter berukuran sekitar 25-30 cm dengan diameter kurang lebih 0,5 cm dan terbagi menjadi pars abdominalis dan pars pelvina sebelah kanan dan kiri. Fungsi utama ureter adalah mengalirkan urin dari ginjal ke kandung kemih. Saluran tersebut menyempit di 3 tempat, yaitu yang pertama, proximal ureter pada pelvis renalis, yang kedua, saat melewati pinggiran pelvis atau panggul, yang ketiga, distal ureter pada saat memasuki kandung kemih. Ureter masuk ke kandung kemih dari bawah membentuk katup fungsional yang mencegah aliran balik urin saat tekanan tinggi selama buang air kecil. Pencegahan ini penting untuk mencegah sistitis atau infeksi ginjal. Selanjutnya ada vesika urinaria atau kandung kemih. Vesika urinaria dapat mengembang dan mengempis seperti balon karet, terletak di belakang simpipis pubis di dalam rongga panggul. Bentuk kandung kemih seperti kerucut yang dikelilingi oleh otot yang kuat, berhubungan dengan ligamentum vesika umbilicalis medius. Bagian vesika urinaria terdiri dari 3, yaitu yang pertama fundus, bagian yang menghadap ke arah belakang dan bawah. Bagian ini terpisah dari rektum oleh spatium rectovesikal yang terdiri oleh jaringan ikat ductus deferens, vesika seminalis, dan prostat. Yang kedua, korpus, yaitu bagian antara vertex dan fundus. Yang ketiga, yaitu vertex, bagian yang mancung ke arah muka dan berhubungan dengan ligamentum vesika umbilicalis. Dinding kandung kemih terdiri dari lapisan sebelah luar atau peritoneum, tunika muscularis atau lapisan otot, tunika submukosa, dan lapisan mukosa atau lapisan bagian dalam. Pembuluh limpe, vesika urinaria mengalirkan cairan limpe ke dalam nadi limpatik iliaka interna dan eksterna. Dan yang terakhir ada uretra. Uretra merupakan saluran yang membawa urin keluar dari vesika urinaria menuju lingkungan luar. Pada laki-laki panjangnya kira-kira 13,7 sampai 16,2 cm. Terdiri atas 4. Yang pertama uretra pars prostica, yang kedua uretra pars prostica, yang ketiga uretra pars membranosa, dan yang keempat uretra pars spingosa. Uretra pada wanita panjangnya kira-kira 3,7 sampai 6,2 cm Taylor dan 3,5 cm Lewis. Sphincter uretra terletak di sebelah atas vagina, antara clitoris dan vagina. Dinding uretra terdiri dari 3 lapisan. Yang pertama, lapisan otot polos merupakan kelanjutan otot polos dari vesika urinaria yang mengandung jaringan elastik dari otot polos. Sphincter uretra menjaga uretra tetap tertutup. Yang kedua, lapisan submukosa. Lapisan longgar mengandung pembuluh darah dan syaraf. Yang ketiga, lapisan mukosa. Terdapat beberapa perbedaan uretra pria dan wanita.
Di samping perbedaan ukuran panjang yang berbeda, uretra pada pria berfungsi sebagai organ perkemihan dan organ reproduksi atau seksual, atau berhubungan dengan kelenjar prostat. Sedangkan pada wanita hanya sebagai organ perkemihan. Pria memiliki otot sphincter yaitu M sphincter internal atau otot polosan terusan dari detrusor dan bersifat involuntar, dan M sphincter eksternal di uretra pars membranosa bersifat voluntar. Sedangkan pada wanita hanya memiliki M sphincter eksternal atau distal inferior dari kandung kemih dan bersifat voluntar. Selanjutnya kita akan membahas mikturisi. Mikturisi itu apa sih? Mikturisi adalah peristiwa pembentukan urin karena dibuat di dalam. Urin mengalir melalui ureter ke kandung kemih. Keinginan membuang air kecil disebabkan penambahan tekanan di dalam kandung kencing. Dan tekanan ini disebabkan isi urin di dalamnya. Hal ini terjadi bila tertimbun 170 sampai 230 mili. Mikturisi adalah gerak refleks yang dapat dikendalikan dan ditahan oleh pusat-pusat persarafan yang lebih tinggi daripada manusia. Gerakannya ditimbulkan abdominal yang menambah tekanan di dalam rongga abdomen dan sebagai organ yang menekan kandung kencing membantu mengosongkannya. Kandung kencing dikendalikan oleh saraf pelvis dan serabut saraf simpatis dari plexus hypogastrik. Selanjutnya kita akan bahas sifat-sifat urin. Yang pertama itu ada warna urin. Warna kuning muda atau orange dan jernih pada urin terjadi karena mengandung urobilin. Bila dibiarkan akan menjadi keruh. Warna kuning bergantung pada kepekatan, diet obat-obatan, dan sebagainya. Warna urin juga dapat menjadi indikator tingkat hidrasi seseorang. Urin yang berwarna kuning muda atau bening biasanya menandakan hidrasi yang cukup. Sedangkan urin berwarna kuning tua atau gelap bisa menjadi tanda dehidrasi. Yang kedua itu ada bau urin. Bau urin umumnya tidak berbau menyengat. Bau urin dapat menjadi amoniak jika dibiarkan terlalu lama. Disebabkan oleh bakteri ureolitik seperti Proteus, Klebsiella, dan Pseudomonas. Bakteri ini memiliki enzim urease yang mengubah urea menjadi amonia, dan karbon dioksida menghasilkan bau menyengat. Beberapa faktor yang menyebabkan urin berbau amonia meliputi yang pertama itu dehidrasi mengakibatkan urin lebih pekat dan konsentrasi amonia meningkat. Yang kedua, infeksi saluran kemih. Bakteri E. coli mengubah urea menjadi amonia. Yang ketiga, kondisi medis. Diabetes atau gangguan hati dapat mempengaruhi bau urin. Yang keempat, makanan dan minuman. Asparagus, kopi, dan makanan berprotein tinggi dapat mengubah bau urin. Yang kelima yaitu hamil. Kadar hormon HCG meningkat menyebabkan urin berbau menyengat terutama di trimester awal. Selanjutnya, sifat urin yang ketiga adalah jumlah urin. Jumlah urin yang dikeluarkan seseorang perharinya bervariasi tergantung pada usia dan faktor lainnya, seperti asupan cairan, aktivitas fisik, kondisi medis, jenis kelamin, dan obat-obatan. Di sini ada tabel yang menunjukkan jumlah urin berdasarkan tingkat usia. Pada usia 0 sampai 2 hari, bayi baru lahir cuma ngeluarin 15 sampai 60 mili per hari karena ginjalnya belum bekerja maksimal. Pada usia 3 sampai 10 hari, naik jadi 100 sampai 300 mili. Ginjal mulai berkembang. Pada 10 hari sampai 2 bulan, meningkat lagi jadi 250 sampai 400 mili karena asupan cairannya juga bertambah. Nah, dari usia 2 bulan sampai 5 tahun, kenaikannya bertahap sekitar 100 mili tiap jenjang umur. Ini karena perkembangan fungsi ginjal dan kebutuhan cairannya masih bertahap juga. Pada usia 5 sampai 8 tahun, naik jadi 700 sampai 1000 mili. Pada umur 8 sampai 14 tahun, mengeluarkan 800 sampai 1400 mili. Pada 14 tahun ke atas atau dewasa, umumnya lebih dari 1500 mili per hari. Tapi
Pada usia lanjut atau lansia, produksi urin bisa berkurang jadi di bawah 1.500 mili per hari karena fungsi ginjalnya mulai menurun seiring bertambahan usia. Oke, sekian. Terima kasih teman-teman yang sudah mendengarkan video sistem urinaria. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.